Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kali ini adalah pertemuan kedua. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang written expression. Jadi ada 15 soal gitu yang udah dikasih, dan kita bakal coba bahas dari nomor 1 sampai nomor 15. Oke. Nah, nomor 1, the total thickness of the ventricular walls of the heart are about 3 times that of the atria. Nah, kan kalau di written expression ini kita nyari yang salah gitu. Nah, biasanya sih katanya kebanyakan orang bilang ini lebih mudah gitu. Padahal sama-sama aja lah. Yang harus kita lihat salah satunya yang pertama itu adalah subject verb agreement gitu. Subjeknya mana, verbnya mana. Nah, ini kan subjeknya the total thickness kan, dan verbnya itu ada are di sini. Nah, kalau kita lihat di sini subjeknya karena nggak ada berakhiran es gitu ya, jadi thickness tuh ya emang thickness gitu, bentuk singularnya thickness gitu. Jadi di sini dibilang jika subjek singular maka verbnya harus singular. Nah, sedangkan subjek kita the total thickness itu singular. Walaupun emang berakhirannya es gitu ya, tapi thickness itu emang singular gitu. Ketebalan. Ya, karena emang dia singular, maka verbnya juga harus singular. Nah, karena are itu verb untuk plural gitu ya, maka di sini harus kita ganti gitu. Kita ganti jadi is kayak gitu. Jadi di sini yang salah itu yang B gitu, yang kurang tepat. Karena are ini semestinya harus jadi is kayak gitu. Jadi the total thickness of the ventricular walls of the heart is about 3 times that of the atria. Kayak gitu ya. Oke, nomor 2. The type of jazz now as swing was introduced by Duke Ellington when he wrote and recorded. Nah, jadi ini salah satu trik lah di soal-soal written expression. Kalau kita nemuin kata and, or, but, tapi but agak jarang ya. Jadi kalau nemu and atau or, pastikan dia harus setara. Jadi ini namanya adalah materi pola paralel gitu. Nah, maksudnya setara gimana gitu. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan nanti dia noun, ya setelah n juga harus noun kayak gitu. Jadi misalkan yang satu ngomongin book gitu, maka yang satu lagi harus ngomongin apa, misalkan pencil atau pens gitu, yang sama-sama noun, kata benda. Gak bisa kita ngomongin satu book, yang satu lagi beautiful, jadi kayak book and beautiful, itu kan gak nyambung ya. Beautiful adalah adjektif. Atau kalau misalkan adjektif, ya koma adjektif, habis n juga harus adjektif kayak gitu. Atau adverb, habis itu adverb, habis n juga harus adverb. Atau verb juga. Atau kalau dia verb 3, verb 3, verb 3. Kalau dia verb ing sama verb ing gitu. Nah, di sini kan yang satu wrote ini verb 2, sedangkan yang satu record. Record ini verb 1 gitu, karena dia pakai s kan berakhirannya. Nah, maka karena yang digaris bawahi yang ini, berarti yang ini dong yang salah. Yang benar adalah yang wrote kan. Karena wrote di sini verb 2, maka records ini seharusnya jadi recorded gitu. Jadi verb 2 juga. Jadi kayak gitu teman-teman. Itu namanya adalah pola paralel. Jadi itu sering banget keluar, hampir ya berapa ya? 90% lah. Kalau ada and, or gitu-gitu, dia kemungkinan salahnya sangat besar. Oke, lanjut nomor 3. The bones of mammals not alike those of the other vertebrates. So, high degree of different alike itu verb abis itu alike gitu. Tapi kalau misalkan like itu biasanya setelahnya noun. Nah, karena di sini di depannya bukanlah verb gitu ya, atau like tuh biasanya di akhir kalimat lah. Karena ini bukan verb, maka like di sini salah gitu.
Maka yang tepat adalah like di sini diganti sama like. Atau misalkan opsi lain not alike, ini bisa juga kita ganti jadi not like ya. Itu juga bisa kita ganti jadi unlike. Nah, ini kan sama ya. Maksudnya adalah sama-sama nggak suka kayak gitu. Jadi bisa juga pakai ya kalau di garis bawahinya sampai not, ini bisa kita ganti jadi unlike nanti. Oke. Lanjut nomor 4, the neocortex has evolved more recently than other layers of the brain. Nah, ini adalah pola komparatif. Ini sama yang kayak kemarin. Kalau ada more, dia ketemunya sama than. Nah, than di sini beda ya. Ini than bukan than pasangannya si more gitu. Pasangan more pakai a. Maka than di sini kita ganti jadi than yang pakai a. Kayak gitu ya. Ini gampang lah kalau nomor nomor 4. Jadi ini jawaban yang C. Ini B. Ini D. Oke. Lanjut ya, nomor 5. Oke. The United States received a large amount of revenue from the section of a tobacco products. Nah, ini kita lihat nih, ada S nih terakhir. Ada S. Ini waktu kita SMP atau SD kali ya. Itu dia adalah singular, artikel yang dipakai buat singular. Misalkan a book atau misalkan a pencil. Jadi kalau kita mau tambahin S ya nya dihilangkan aja gitu. Atau jadi artikel atau an itu biasanya untuk singular gitu. Tapi kalau misalkan the itu bisa singular, bisa plural gitu. Jadi kalau misalkan there is a book, nah karena dia singular ya maka kita kasih gitu. Itu adalah sebuah buku gitu. Nah, kalau bedanya sama salah satunya itu itu biasanya dipakai buat yang awalnya huruf vokal a, i, u, e, o. Tapi yang ini ya, yang pelafalannya pakai vokal gitu. Pelafalan misalkan an university, ini salah. Kenapa? Karena walaupun ini depannya U gitu ya, tapi dia pelafalannya adalah university, pakai Y gitu kan. Jadi yang benar itu university gitu, bukan an kayak gitu. Atau kalau misalnya contoh yang pakai an itu apa? An important. Nah, an important tes misalkan, sebuah tes yang penting kayak gitu. Nah, ini kan pelafalan vokalnya kan I kan depannya important, maka pakainya n kayak gitu. Oke. Lanjut. Jadi ini jawaban yang D. Nomor 6. Much fat. Nah, ini aja udah salah nih. Jadi much itu untuk uncountable noun. Apa sih uncountable noun? Jadi itu noun yang nggak bisa dihitung. Contohnya kayak rice, water, information, money, dan lain-lain. Jadi kalau uncountable noun ini nggak boleh ditambah sama s atau es gitu. Jadi nggak bisa kayak waters, informations gitu, rice, nggak bisa. Karena dia nggak bisa kita hitung kayak one rice, two rice, one water, two water. Beda kan sama yang countable. Contoh countable ya kayak book, kan bisa kita hitung one book, two book, kayak gitu kan. Nah, karena much ini biasanya untuk uncountable noun, maka kita ganti. Tahu dari mana? Karena di sini fat-nya ini pakai s. Artinya kan ini adalah suatu kalimat yang masuknya dalam countable noun kan. Maka karena ini countable noun, maka harus kita ganti sama many. Jadi many fat are composed
of 1 molecule of glycerin combined with 3 molecules of fatty acid. Kayak gitu ya. Nomor 7, the capital of Confederacy was originally in Mobile, but they were moved to Richmond. Nah ini kan kapital konfederasi kan, yang aslinya ini berpindah gitu. Maksudnya kapital konfederasi kan they were moved ini kan siapa sih yang pindah gitu? Ini kan, si kapital konfederasi kan yang pindah. Jadi they were ini merujuk ke kapital konfederasi gitu. Nah, tapi permasalahannya the capital of confederasi kan ya satu kan bentuknya, maksudnya singular gitu, bukan mereka bentuknya. Maka di sini they were-nya salah gitu. Karena jadi kalau di sini penjelasannya setelah but terdapat subjek yang merujuk ke the capital of the confederasi. Nah, di mana ini singular ya, tahu dari mana? Ya biar lebih memperkuat. Ini ada was kan, verbnya singular gitu, verbnya si the capital of confederasi. Nah, maka di sini they were-nya kita ganti sama it was yang singular. Jadi but it was moved to Richmond kayak gitu. Nah, terus kita lanjut buat nomor 8. Nah, ini kesalahannya adalah di travels. Kenapa di travels gitu ya? Karena yang harus kita pahami adalah setelah modals. Jadi modal itu ada can, shall, should, would, could, must, will, dan lain-lain. Itu termasuk modal. Nah, kalau misalkan modal itu ketemunya sama verb bare infinitive, dimana itu adalah verb asli tanpa s atau es gitu. Jadi kalau misalkan ketemu contoh mas, ya udah mas it gitu, nggak bisa kita bilang mas it. Atau misalkan yang lain, misalkan will go, ya misalkan yang lain lah, misalkan should get dan lain-lain. Jadi nggak bisa kita kasih s ataupun es. Tapi kalau misalkan negatif, nah itu kita tambahnya sama be plus verb 3. Saya must be eaten, misalkan kayak gitu. Nah, di sini karena travelnya ini pakai s, maka ini adalah kita hilangin jadi travel aja. Biasa. Kayak gitu, itu nomor 8. Jadi yang B. Oke, lanjut. Nomor 9. Every human typically have 23 pairs of chromosome in most cell. Nah, di sini subjeknya adalah every human. Nah, yang harus digarisbawahi adalah kalau ada every atau each, itu udah pasti singular. Mau every apapun gitu, everyone gitu, atau each person dan lain-lain lah, itu termasuk singular. Maka kalau subjeknya singular, verbnya juga harus singular. Karena di sini have itu adalah plural, maka harus kita ganti dengan has. Oke, itu nomor 9. Nomor 10, ini sama kayak tadi, ini yang harus kita perhatiin nih. Nah, pola paralel ya. Clay itu noun, Silk itu noun, tapi Sandy itu adjective. Ingat, kalau paralel dia harus sama, noun, noun, and noun, atau noun, noun, or noun, adjective, adjective, and adjective, atau sebaliknya. Maka Sandy di sini kita ganti sama sand, gitu. Jadi jawaban yang salah adalah yang C. Oke, nomor 11. Appear developed with a teeny grain of sand or stone or some other. Nah, ini ada kata kuncinya some, another. Jadi ini catatan, kalau ada some, itu pasti ketemunya other. Any juga other, the juga other, dan ketemunya non-singular. Sedangkan kalau other sendiri aja gitu ya, tanpa ada some, tanpa ada any, tanpa ada the gitu ya, itu ketemunya dia sama non-plural. Jadi misalnya others book gitu, other books, books-nya pakai s gitu.
Tapi kalau misalkan any other book, karena another itu ya dari any other gitu. Tapi kalau misalkan another itu ketemunya non singular. Tapi kalau other sendiri non plural. Maka di sini another-nya kita ganti sama other. Jadi some other irritant accidentally. Kayak gitu ya. Oke, nomor 12. The English horn is an alto oboe with a pitch 1/5 lower than the sopran. Nah, yang salah adalah yang D. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ini kan yang dibandingin itu kan pitch 1/5 lower kan. Jadi pitch 1/5 ini yang dibandingin. Jadi alto itu dengan pitch-nya itu 1/5 lower, 1/5 lebih rendah gitu ya dari seharusnya bukan sopran, karena kita bukan bandingin sopran sama alto gitu, tapi yang dibandingin adalah pitch 1/5-nya gitu. Jadi seharusnya ini diganti that of sopran oboe gitu. Jadi si alto oboe ini dengan pitch 1-5 lebih rendah daripada pitch-nya si sopran oboe. Jadi that-nya ini refer ke a pitch ini gitu. Oke. 13. In the Milky Way galaxy, the most recent observed supernova appeared in 1604. Sini verb-nya adalah appear. Nah, yang salah mana? Yang recent. Kenapa salah? Seharusnya gitu ya. Yang kita tahu, the most itu adalah pola superlatif. Dia bisa adjective, bisa juga adverb. Tapi harus kita lihat, setelah recent ini kan kelas katanya adjective ya. Nah, tapi setelah recent ini ada adjective lagi, observe, dan ada noun supernova. Gitu. Jadi seharusnya si recent ini kita ganti jadi recently. Jadi recently gitu. Biar kelas katanya adjective. Karena adjective biar kelas katanya adverb, sorry. Karena adverb plus adjective plus noun ini adalah rangkaian noun phrase. Gitu ya. Jadi adverb, adjective, noun itu adalah noun phrase. Jadi nggak bisa kalau adjective ketemu adjective tuh nggak bisa, karena adjective itu seharusnya ketemunya noun. Maka di sini karena setelah recent ini adjective juga, maka recent ini kita ubah jadi recently adverb. 14. Yang salah itu di day. Kenapa? Karena for itu kan apa pas katanya? For itu kan preposisi ya. Preposisi. Berarti kan yang ngisi itu object of preposisi kan, biasanya objek lah kayak gitu. Sedangkan kita tahu day itu biasanya untuk subjek gitu. Nah, siapa sih yang biasanya untuk objek tapi dia sama gitu sama day? Ya them gitu. Jadi because of the mobility of American today, it is difficult for them to put down real route. Jadi day di sini kita ganti sama them. Yang them di sini berperan sebagai object of preposisi. Jadi kalau pronoun yang untuk objek ya itu them gitu. Kalau misalkan he, she kan dia untuk subjek gitu, tapi kalau pronoun objek kan bisa her atau his kayak gitu. Mirip lah seperti itu. Oke, terakhir, hypnosis was successfully used during World War II to treat battle fatigue. Nah, di sini subjeknya itu hypnosis, di mana hypnosis ini adalah plural, sedangkan verbnya adalah singular, yaitu was. Maka di sini kita ganti nih, hypnosis yang kelas katanya plural, kita ganti sama singular, biar dia subject verb agreement. Oke, jadi ini jawabannya yang alpha. Oke, gitu aja teman-teman buat video hari ini. Kalau ada pertanyaan,
bisa tanya di kolom komentar ya. Dan apa namanya, buat minggu depan kita bakal bahas listening kayak gitu. Itu cukup menarik lah kayak gitu. Gitu aja sih, kalau ada pertanyaan komentar jangan lupa di-share dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.